level, semakin besar pastinya peluang untuk bisa mendapatkan game tersebut. Yap. Dan di sini kalau kita lihat dari area lainnya udah ada Farsix yang mengamankan orange buff-nya. Dan di sisi lain di situ ada On My Way juga yang mencoba untuk mengharus pergerakan dari teman-teman EVOS Icon dan juga Pels-nya di situ mulai meresahkan. Tapi masih cukup bisa diamanin oleh Farsix sih untuk area orange buff-nya dan Iya, dan kalau kita lihat memang Soibit ini kita tahu dari Curse of Crown-nya juga dia bisa nge-stun, memberikan efek sisi juga dari seorang Pasha. So, sebenarnya dari Kagura dan juga Pasha mereka bisa dibilang kayak mereka benar-benar pede banget sih untuk early poking damage-nya ya. Dan Trevici di area bawah sepertinya harus sedikit berhati-hati karena yang dia lawannya adalah Wen ya. Dan kita tahu Wen kalau ketemu sama melee hero sih, udah jadi makanan banget buat Wen. Di situ kayaknya mencoba untuk membackup karena memang lawannya ada Wen tapi langsung lihat maju aja ke depan. Di sisi lain Farsix-nya masih keliling-keliling dulu, invasi jungle dulu untuk fokus ke area scaling tingkat level dan juga itemnya. Iya, dan kalau kita lihat memang dari seorang Farsha, Zoibit juga nungguin level 4 terlebih dahulu. Jadi mungkin nanti setelah level 4, setelah ada Feeder Aspect, dia akan lebih enak lagi untuk position. Memang rotasi, tapi di area atas ternyata Speedless-nya yang udah level 4 kali bakal coba melakukan ganking di area atas untuk dapetin gold turret terlebih dahulu. Sementara Sinting bakal coba mundur dan menemani Special aja di area atas yang bakal coba ngambil gold buff terlebih dahulu. Sementara udah ada turtle camp dari Fruity yang sudah bersiap di sisi atas juga nih Cipi. Bener banget, mereka benar-benar masih objektif ke arah keliling-keliling minion dulu, masih belum ada time untuk team fight juga yang signifikan karena memang masih cukup early juga dan ini adalah turtle yang pertamanya udah mau coba disyukur oleh teman-teman victim e-sport. Dan tanpa ada gangguan ya Cipi. Ya bagus banget sih dari Victor, mereka kasih pressure ya dan bahkan Wendonya kembali ditemanin oleh tank gitu loh. Tapi On My Way, bakal menjadi first blood sepertinya untuk teman-teman dari EVOS. Well played untuk teman-teman dari EVOS seperti yang dibilangin sama Kowe ya, tim yang mendapatkan first blood itu adalah tim yang bisa melihat gamenya dan di sini teman-teman EVOS Icon berhasil mengamankan first bloodnya. Kayaknya On My Way sedikit offside juga sih tadi. Dia mau coba gangguin sih tadi. Dia mau ngelempar ininya kayak orange buff-nya ya, mau di reset, mohon mau maaf tapi coba-coba ada 3 orang ternyata yang udah nunggu di situ juga. Kedua HP-nya dia nggak terlalu banyak juga tadi. Visual sih tadi terlalu berani juga untuk melakukan penggangguan ke arah orange buff teman-teman EVOS Icon. Betul, dan kalau kita lihat nih ini dia Farsha ya. Tapi ternyata dari Panzer masih belum bisa men-take down seorang Baymax karena Baymax juga masih punya Aegis. Sementara di sisi lain masih ada Zaman Force yang akan di-pop up oleh seorang Revici. Kali ini mengarah karena seorang On My Way bakal ditumbangkan begitu saja untuk yang kedua kalinya dari seorang On My Way. Fels sudah mulai datang dengan ini yang overturn, langsung di-lock dengan Hurricane Dance. Tapi justru tidak bisa nge-lock ngunci ke area ininya ya, apa bisa dibilang tembok ya karena masih ada flee juga dari seorang Fels. Iya, sebenarnya juga kalau kita lihat pansernya tipis banget dan mau gak mau akhirnya panser yang menjadi bulan-bulanan dan harus tumbang di area bottom lane. Di sini kalau kita lihat 1v1 mencoba untuk 1v1 oleh Sinting dan juga Pendragon di sini di area top lane-nya. Iya, ini Sintingnya sih nggak boleh terlalu dibiarin bebas sih kalau menurut aku. Udah ada unstoppable force di situ dari masih bisa kabur menggunakan wings by wings-nya tapi tipis banget di situ kalau lihat revisinya. Malah yang di shutdown habis-habisan dan bahkan crossbow offering dari Baymax yang justru bisa aktif setelah tadi adanya poking damage ke arah Revici ya. Dia mungkin terlalu komit buat ngedapetin ininya sih tadi. Ya dan bahkan membalikan keadaan juga ya. Bisa dapetin point kill, itu kayak nge-secure banget gold untuk Wen dan bahkan kembali untuk turtle yang kedua. Ini akan diamankan oleh victim tanpa gangguan sama sekali kah? Panzer masih berjumpa. Kesel banget gak sih dengan satu blender? Ada blender, dia cuma datang, saya lihat kura-kura, saya lempar satu kali. Terima kasih atas 10 detik yang tersia-siakan. Iya, bisa dibilang kayak ada. Benar banget dari seorang Panzer kali ini. Bahkan ada peluang yang baik dari seorang versi dengan Blazing duetnya. Wah, gua no comment sih kalau di sana ya. Itu kurasa kayak ya, Bun. Kalau kita jadi player yang lagi pukul turtle terus dicolong seperti itu sih tilting ya pasti. Pasti tilting sih. Belum lagi kan disenyumin ya tadi ya. Ada emot keluar ya. Benar, dan padahal ada retribution kali ya dari seorang Speedless. Tapi dia mungkin gak nyangka. Dia pede lebih gede damage-nya. Iya, dia gak nyangka dan ternyata bahkan blendernya itu benar-benar on point banget. Dia kayak
dari angkanya cuma oke lewat, ada Lewat total aja. gratis. Iya. Dan bahkan kali ini di area atas Oke. Sintingnya benar-benar di-push habis-habisan sama seorang Pendragon dan juga Zoidberg. Dan ini yang memang sebenarnya ya, dari Parsha kalau udah level 4 rotasi dia benar-benar emang harus jalan banget sih. Yap. Biar bisa dibilang kayak ngebuka juga vision buat teammate-nya dengan Feder Astrek yang justru mungkin aja bisa nge-poking ya, memberikan poking juga di sisi lane-nya. Sehingga membuat teman-teman dari Victim sebenarnya yang terlihat mendominasi di lane bawah. Ini kayak agak sedikit apa ya, timpang dibuat di lane atas sih kalau menurut aku. Iya. Karena Indonesia benar-benar di push banget habis-habisan sama seorang Pendragon. Dan di sisi lain juga benar katanya kamu mau untuk Zoidberg-nya sendiri memang dia open map banget dari area bawah langsung ke mid lane langsung backup ke arah atas juga ini benar-benar cepat banget sih untuk Rotasinya. rotasi dari Zoidberg-nya. Iya, tapi lihat Panzer masih ngecek terlebih dahulu on my way. Sudah mulai ketahuan positioningnya juga, Versiknya masih coba untuk mundur terlebih dahulu. Ada Fels juga dengan payungnya yang bakal memberikan sedikit pressure ke arah Versik. Gak bakal coba untuk dipaksakan juga dari junglernya kali ini. Sedangkan kalau kita lihat untuk turtle yang kedua bakal langsung found di area bawah dan BMX masih coba untuk mundur terlebih dahulu, tapi udah ada pergerakan dari on my way dengan ejectornya. Speechless pun sudah mulai datang dari seorang Revici, nggak mau terlalu maksain karena dia tahu ini ada backup dari Speechless dan Felsnya juga lumayan dekat gitu di area mid, di area turtle pitnya. Ketika mereka melakukan pressure ke arah Wen, dia langsung tahu kalau teman-teman dari Victim Esports itu backup-nya cepat banget sih. Dan teman-teman EVOS Icon lebih milih untuk mundur ke belakang. Di sisi lain, Sinting masih berusaha keras untuk 1v1 untuk menjebolkan Taro di area top lane sini. Consecration tapi di bawah ternyata on my way-nya dijepit begitu saja dengan area Hurricane Dance dari seorang Akai. Sedangkan Fels mencoba untuk mengkontes Turtle namun tidak bisa. Karena sudah ada pergerakan dari teman-teman EVOS. 4 member langsung sekaligus, pokoknya mereka nggak mau sampai ngasih Turtle lagi ke arah teman-teman dari Victim. Yes, di situ Federate Astrek-nya benar-benar bagus banget dan langsung Bagus loncat banget Thousand lihat dari Poundernya. Panzer, tapi di sisi lain gak ada yang ngelok ke arah Speechless-nya. Speechless-nya benar-benar cukup free dan EVOS mau nggak mau mereka harus nge-trade sama turret mid. Dan biar itu nggak terlalu rugi-rugi banget gitu ketika mereka kehilangan Panzer. Iya, di sini juga 2 untuk 1 dari teman-teman EVOS ini benar-benar pain banget. Di sini lain. On my way harus tumbang di situ. Wow, cepat banget sih. Apa yang terjadi? Aku merasa kayak Speechless terlalu maksain untuk nge-take down seorang Zoidberg kok. Iya sih. Karena memang gemes banget kita ngelihat bahwa dia cuma jalan sendirian untuk on my way-nya. Mungkin lagi nunggu untuk smart missile-nya, eject-nya juga, tapi masih ada backupan yang lain, masih ada Cloud. Yang memang tadi Cloud-nya nggak pulang, masih ada di area dari jungle, masih juga nge-push bagian dari top lane-nya. Sehingga ya itu tadi kayak 1 point kill gratis sebenarnya untuk EVOS Icon. Dan ya ini dari Victor mereka lagi ini sih lagi goyang banget. Goyang banget. Dan kalau kita lihat BMX di situ BMX-nya udah didorong-dorong. Harus hilang. Iya, dan bahkan on my way pun harus mundur terlebih dahulu. Cipi nggak mau terlalu maksain karena dia tahu dia tinggal nunggu backup aja yang datang dari Speechless. Tapi kali ini Versik pun mulai datang memberikan bantuan di area bawah untuk teman-teman dari EVOS sendiri. Speechless sakit banget terkena damage yang begitu perih, dan bahkan Zoidberg di sini masih cukup pede dengan damage yang dia miliki. Dia masih coba untuk mendapatkan objektif turret di area bawah, namun tidak cukup karena belum ada minion juga yang masuk. Iya, sebenarnya tadi Panzernya timing untuk loncatnya untuk mengarah ke arah BMX-nya tuh tepat banget sih. Walaupun tadi udah ngeluarin Aegis tapi masih tetap tumbang di area top lane. Iya, dan Versik masih mau sepertinya mencari stack terlebih dahulu ya kok ya. Sampai benar-benar dia komit banget buat team fight-nya. Dan juga Versik belum bisa di-pick ya, sama sekali bahkan tidak tersentuh. Levelnya lihat dia full fokus untuk melakukan farming sambil membantu teman-teman yang lain juga. Lihat damage dari Versik. Sakit banget banyak damage yang dimiliki dari seorang Versik. Dia bisa numbangin Sinting yang kita tahu. Sinting ini kalau dibawa ke late game harusnya benar-benar tanky ya Cipi. Tapi ternyata enggak, dan bahkan lihat Speechless-nya yang keculik lagi dan lagi Victim. Ya ini Pendragon juga dengan Pak Akitonya dia punya spell execute yang berarti kayak untuk dari Victim kalau mereka harus berhadapan dengan one-on-one, mereka gak boleh aneh-aneh.
kayak kurang 1-2 bar aja bisa ada spell execute dan lagi kita melihat positioning yang bagus dari EVOS Icon. Bahkan bisa banget. kita lihat Pendragon tuh baru aja join teamfight di mungkin menit ke-9, menit ke-8 tadi ya kok. Ya. Setelah dia ngamanin semua objektif threat di area atas, dia benar-benar sekarang kali ini untuk ngebantuin teman-teman dari EVOS aja. Sedangkan Victim yang kita tahu mereka memainkan meta duo marksman justru belum bisa memberikan impact yang mungkin kelihatan gitu. Apa karena mereka terlalu kebanyakan kecuali satu persatu sehingga tim fight 5 versus 5 yang mereka harapkan gak ada gitu. Oke, On My Way mencoba melakukan ejector tapi situ Veteran Extract-nya sakit banget sih. Langsung nge-jab ke area depan dan execute. On point banget dari seorang Pendragon kali ini. Yes, beberapa Lord udah berjalan ke area top lane milik teman-teman Effect Team dan ini akan menjadi pressure sendiri. Mountain Shocker dikeluarkan tapi tidak bisa memukul mundur teman-teman dari EVOS Icon. Dan kalau kita lihat dari Pendragon masih mencoba untuk mencari opening terlebih dahulu. Lord yang dibiarkan begitu saja langsung Sinting mencoba untuk menghentikan pergerakan dari minion tapi tidak bisa. Sintingnya tipis banget. Yes, justru bakal coba dikejar sama seorang Sinting. Kali ini dia ngelihat Lordnya benar-benar low banget. Tapi Refugee di sisi lain masih mencoba untuk mengamankan objektif terlebih dahulu. Zaman Force dan bahkan kalau kita lihat On My Way berusaha sekuat tenaga untuk nge-defend terlebih dahulu. Pendragon harus mundur tapi Zoidberg benar-benar membantu banget dengan Federal Attack yang dibuka kali ini. Masih mau lebih ternyata dari Refugee yang menjadi striker bayangan. Untuk teman-teman dari EVOS masih bisa memberikan pressure, menculik satu lagi member dari Victim On My Way-nya. On My Way-nya di situ harus hilang dan tersisa 3-4 pemain dari teman-teman Victim Esports dan mereka harus benar-benar meriset lagi strateginya karena memang mereka udah dalam keadaan yang tertekan banget. Tim EVOS Icon memberikan tekanan yang benar-benar luar biasa banget ke arah teman-teman Victim Esports. Yes, mereka pokoknya pengennya dapetin objektif turret cepatnya sih. Dan ini udah kelihatan dari mereka nggak punya turret base lagi untuk teman-teman Victim. Karena hanya dengan Lord pertama yang diamankan sama teman-teman dari EVOS, mereka bisa jebolin pertahanan dari Victim sendiri meskipun ya akhirnya mereka harus kehilangan Versik gitu. Yes, dan Ko sendiri melihat gameplay yang diberikan, yang diperlihatkan oleh teman-teman EVOS, apakah oke? Sebelumnya di sini kalau Federate Extract sudah dikeluarkan untuk memukul mundur teman-teman dari Victim Esports, tapi tidak ada tim atau teman-teman dari Victim Esports yang tumbang dari Federate Extract yang dibuka oleh teman-teman dari Zoidberg. Yes, dan ini mungkin masih ditunggu kali ya. Mereka benar-benar coba dari Victim coba untuk pengen coba pancing buat team fight 5 versus 5 yang sih menurut aku Ciki. Karena mereka bakalan kuat banget. Dari Felt dia bisa pakai ini yang overturn untuk lock. On My Way yang mungkin bisa ngincer ke area Versik atau ke area Refugee sebagai damage dealer dari EVOS. Itu kalau misalnya memang sesuai dengan ini ya ekspektasinya ya. Dari Victim mereka bakal kuat untuk 5 versus 5. Tapi kalau misalnya ada satu inisiasi yang justru bagus dari Panzer yang tiba-tiba datang dengan adanya Hurricane Dance, ya itu bisa ngegagalin semua ekspektasi dari tim Victim. Iya, sebelum banget. Dan ini kalau kita lihat Victim, menurut Ko apakah bisa mengembalikan keadaannya? Dilihat dari di menit ke-13 benar-benar tertekan banget. Ya, gue rasa agak sulit ya, kecuali mereka bisa bawa di menit 20 atau di atas menit dari 20 sendiri karena sekarang dengan kondisi permainan seperti ini EVOS Icon mereka tinggal masuk saja dengan adanya Blessing Duet, damage dari Zoidberg juga sudah sakit dan ini sebenarnya tinggal nunggu untuk Lord yang kedua. Karena untuk EVOS Icon mereka dengan nge-buying time seperti ini udah cukup banget, udah kotakin aja Victimnya, mereka gak perlu kemana-mana, gak dapat item, bahkan BMX saja masih tertahan di level yang ke-13. Itu dibandingkan dengan Haritnya, Cloud-nya, terus juga dengan Pakito yang memang ini adalah 3 lane ya kan. XP lane, gold lane, mid lane-nya udah di level mentok, level 15. Betul, dan terlebih lagi dengan network-nya yang terlalu jauh sih kalau aku bilang ya. Ini dengan perbedaan 8.000 di menit yang ke-14 kali ini bahkan Versik sendiri mungkin bisa coba untuk Lord dengan seorang Refugee. Sehingga membuat teman-teman EVOS dari EVOS yang lain itu bisa coba untuk ngezoning player Victim biar mereka nggak bisa kontes Lord yang keduanya. Ya, di sini Lord juga bisa langsung diamankan oleh 2 pemain dan 3 pemainnya bisa menghalau pergerakan dari teman-teman Victim dan itu dia Lord. Yang kedua berhasil diamankan oleh EVOS Icon. Langsung nge-lock ke arah seorang Felt, tapi di sisi lain Ormanya bener-bener bagus banget nge-ejector, tapi masalahnya nggak ada backup yang datang dari teman-teman Victim kali ini dan bahkan harus tumbang seorang Feltnya kali ini dan Sinting yang masih coba untuk nahan badan di area depan terkena damage-nya yang benar-benar sakit banget.
dari teman-teman EVOS. Dan bahkan kalau kita lihat Lordnya akan melenggang kangkung bebas di area mid lane-nya GP. Yes, benar banget. Victim Esports mendapatkan Fraser, di mana Lordnya juga akan berjalan ke arah mid lane. Di sisi lain, di sini Fedred Asterix sudah dikeluarkan oleh Zoe Beat-nya, dan buat teman-teman dari Victim Esports harus mundur ke belakang, terutama Baymax. Dan di sisi lain Pansernya di situ udah menjepit Baymax, tapi ini sulit banget sih, dan bahkan lihat Lordnya langsung menuju ke area base, dan bahkan 1 poin pertama berhasil diamankan oleh EVOS Icon. ya well played untuk teman-teman EVOS Icon di game pertama match keempat kali ini. Wow, sensasinya Luar biasa ya. banget ya. Bisa dibilang kayak aku ngeliat nih dari On My Way ya sebagai jauh headnya. Dia memang mau nggak mau harus ngincar ke area jungle, ke arah jungle, atau mungkin dari seorang Parsha ya, dari supportnya ya. Tapi masalahnya ketika dia coba Unstoppable Force, dia coba Ejector, itu tuh kayak dari teman-teman Victim tuh nggak ada backupnya gitu, nggak ada follow upnya. Jadi mungkin sulit juga karena Pakuito dari Pendragon yang selalu ngezoning out juga, dan bahkan dari Haritnya yang muncul dari sisi samping, itu kayak membuat Victim kayak ya susah banget gitu untuk memfollow up apa yang dilakukan sama Jauhead. Benar. Dan juga memang kayak kalau aku bisa bilang sih, turning point dari EVOS Icon tadi itu cuma satu. Apa tuh? Blendernya Akai ke turtle. Iya. Udah kena di sana, kena di sana. Kayak, kok bisa sih? Kenapa lo udah pakai retrinya? Kenapa gini? Kenapa? Iya, dia Iya kan? cukup pede Turning padahal. pointnya di sana, turning point. Karena Karena kalau agak kita lama lihat, juga ya blendernya keluar itu, tapi kayak itu tadi. apa coba? Enggak, tadi maksud aku blendernya tuh keluar ke arah Itu Lord. tadi Ada- terus ngeliatin, oh Ada animasinya kan maksud Iya, kamu. maksudnya agak lama gitu loh. Pas dia Ada timingnya lagi iya, jalan. gitu. Bahkan tadi aku lihat, wah ada Akai nih, santai aja, ini kurang sekali hit Iya. kan. Ternyata waktu dia lagi angkat tangan, itu lebih cepat punya Akai bambunya gitu loh.